Sehingga sekali lagi kita harus bersama-sama bagaimana menjaga dan merawat keindonesiaan kita yang sangat diverse ini, yang sangat multicultural ini, yang sangat beragam dengan pendekatan atau dengan instrumen paham, perilaku, dan sikap keberagamaan kita. Disinilah signifikansi dan urgensi peran para dai untuk bisa mengambil porsi, untuk bisa berpartisipasi, engage secara signifikan dalam kehidupan kita berbangsa bernegara. Bapak Ibu yang saya hormati, penceramah agama ini punya peran yang sangat sentral, peran yang sangat strategis untuk meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kehidupan berbangsa di Indonesia. Oleh karena itu, faham, perilaku, sikap beragama yang baik, yang tepat menjadi salah satu taruhan dan pertaruhan kita sesungguhnya. Di Indonesia ini ketika agama disalahfahami, ketika agama salah ditafsirkan, apalagi ketika agama dikapitalisasi bahkan dieksploitasi, itu bisa berfungsi instrumental yang sangat dahsyat, bisa berpotensi memecah belah kita, bisa menyebabkan kita memiliki konflik, friksi, dan berbagai potensi-potensi masalah yang bisa timbul dalam kehidupan kita berbangsa bernegara. Karena agama adalah salah satu identitas yang sangat substantif dalam kehidupan setiap orang, identitas yang sangat fundamental dan juga sekaligus sangat sensitif, sehingga sekali lagi jika di-capitalize atau dieksploitasi oleh kelompok-kelompok atau orang-orang tertentu, itu sangat berpotensi untuk membawa atau menyebabkan Indonesia tidak kondusif, membuat negara bangsa kita tersendat, tidak bisa maju, dan seterusnya. Oleh karena itu, kemudian pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, mengambil inisiatif untuk mensinergikan potensi-potensi para ulama kita, para dai kita, untuk sekali lagi bagaimana agama bisa berperan penting dalam kehidupan berbangsa bernegara. Oleh sebab itu, saya sering menyampaikan bahwa karena Indonesia memiliki karakteristik feature, memiliki kekhasan yang tentu berbeda dengan negara lain, sehingga tentu kita harus bersama-sama bisa memahami dan memerankan agama kita sesuai dengan konteks Indonesia. Contoh sederhana, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau di Saudi misalnya, atau di berbagai negara Timur Tengah, di Abu Dhabi, di Uni Emirat Arab, atau di negara-negara yang lain, tidak bisa setiap orang berceramah, ya, tidak semua orang bisa berceramah. Untuk bisa berceramah, untuk bisa menjadi dai, menjadi khotib di masjid, harus mendapatkan izin dari kementeriannya, dari Kementerian Agama, atau harus mendapatkan sertifikat dari lembaga yang sudah diotorisasi oleh kementerian. Di hampir semua negara yang penduduk muslimnya besar, itu tidak bisa setiap orang berceramah. Indonesia ini punya karakteristik feature yang berbeda. Di tempat kita, semua orang, siapa saja boleh berceramah. Negara, pemerintah sama sekali tidak pernah melarang siapapun untuk berceramah. Negara kita adalah negara yang sangat beragama, yang sangat religius, tapi bukan negara teokrasi, sekaligus negara bangsa yang sangat kompatibel dengan nilai-nilai demokrasi. Sehingga orang bisa berceramah, orang bisa menyampaikan pesan-pesan agama. Dalam era globalisasi, dalam era kompetisi global, dalam era kemajuan teknologi informasi, kondisi seperti ini, jika kita tidak mengambil langkah-langkah teknis yang antisipatif, sesungguhnya berpotensi untuk masuknya
atau potensi penetrasi faham-faham keagamaan yang mungkin saja bertentangan dengan substansi ajaran agama itu sendiri atau bertentangan dengan faham keagamaan mainstream di negara kita, di republik yang kita cintai ini. Setiap orang bisa mendapatkan sumber pengetahuan dari berbagai sumber, bahkan bisa mendapatkan sumber atau literasi keagamaan bukan dari ahlinya, bisa mendapatkan dari YouTube, dari Google, dari mana saja, atau dari penceramah-penceramah yang mungkin tidak memiliki pengetahuan yang mendalam, tidak memiliki pengetahuan yang luas, tapi memiliki kemampuan artikulasi komunikasi yang bagus, sehingga menarik, entertaining, dan menjadi rujukan, menjadi referensi masyarakat. Ya, bukan karena ilmunya. To some extent mungkin ini tidak bermasalah, sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran substansi ajaran agama kita. Penceramah-penceramah kita yang mengentertain publik, yang menghibur masyarakat, saya kira itu bagus dan positif saja. Mereka memiliki kemampuan artikulasi dan kemampuan komunikasi yang bagus sehingga menjelaskan agama dengan baik, kemudian membuat masyarakat senang mendengarkannya. Saya kira itu bagus-bagus saja. Tetapi agama itu jika dijelaskan secara salah, kemudian dengan artikulasi yang bagus, kemudian apalagi jika agama sudah dijadikan sebagai instrumen untuk tujuan-tujuan tertentu, apalagi dengan untuk menjustifikasi sebuah ideologi tertentu, itu sudah sangat berbahaya dan sangat mengancam kehidupan kebinekaan kita. Dan ini sekarang ini di Indonesia, di era globalisasi sekarang ini, di era kemajuan teknologi informasi, hal seperti ini sudah terjadi, sedang berlangsung sekarang ini. Oleh karena itu harus ada upaya serius yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama. Majelis Dai Kebangsaan ini salah satu ikhtiar kita untuk mengestablish ya sebuah kemitraan bersama antara masyarakat dan pemerintah. Jadi Majelis Dai Kebangsaan ini sesungguhnya adalah sebuah bentuk kolaborasi sinergi antara pemerintah dan masyarakat, sehingga pengurusnya terdiri dari pemerintah dan juga masyarakat. Ini juga sebuah simbol, sebuah refleksi bahwa dalam mengurus bangsa ini, mengurus negara ini, mengurus agama juga tidak memadai lagi memang diurus oleh satu kelompok tertentu, bahkan tidak cukup hanya oleh pemerintah saja, tapi harus bersama-sama dengan civil society, bersama dengan masyarakat, bersama dengan pemerintah. Dan ini juga alhamdulillah yang menjadi kebanggaan sekaligus menjadi kekhasan Indonesia. Indonesia ini saya kira punya kekhasan tersendiri di mana hubungan antara pemerintah dengan civil society itu sangat bagus sekali. Dan masyarakat atau civil society selama ini juga sudah atau sangat besar sekali kontribusinya dalam merawat dan menjaga Indonesia. Kita lihat di negara-negara yang lain, misalnya saudara-saudara kita di berbagai negara yang tidak memiliki civil society yang kokoh atau peran civil society sangat kecil, negara tersebut menjadi vulnerable, menjadi sangat rapuh secara sosial sehingga mudah sekali dikacaukan, mudah digulingkan, mudah diagitasi dan seterusnya. Indonesia karena di samping pemerintah memiliki hubungan yang sangat bagus dengan masyarakat, dengan civil society, khususnya dengan religious based civil society atau masyarakat sipil yang berbasis agama, hubungannya sangat baik. Mereka ini, saudara-saudara kita, masyarakat sipil ini telah berkontribusi dan telah berfungsi instrumental dalam menjaga merawat Indonesia, dan saya sering menyebut mereka ini sebagai infrastruktur sosial Indonesia yang sangat kokoh yang selama ini menjaga bangsa kita. Jadi ini sebuah kebanggaan kita, kekhasan kita Indonesia yang harus kita jaga, yang harus kita rawat. Karena selama ini Indonesia tidak mudah dipenetrasi oleh ideologi-ideologi transnasional. Kalau ada ideologi yang ingin masuk di Indonesia harus berhadapan tidak hanya dengan pemerintah, tapi harus berhadapan dengan masyarakat, harus berhadapan dengan ulama,
harus berhadapan dengan Nahdlatul Ulama, berhadapan dengan Muhammadiyah, berhadapan dengan Al-Wasliyah, Nahdlatul Watan, Al-Irsyad, sejumlah ormas-ormas kita. Majelis Ulama Indonesia juga, mereka lah yang selama ini berkontribusi merawat, menjaga, menjadi the guardian of the faith of umat, menjadi penjaga gawang keberagamaan kita. Dan alhamdulillah Indonesia yang sangat beragam, yang sangat diverse, yang memiliki tingkat keragaman yang sangat tinggi. Alhamdulillah kita hidup yang di negara bangsa yang memiliki tingkat stabilitas sosial politik yang sangat-sangat bagus. Terlepas dari secara sporadik sering ada gangguan kecil-kecil, tapi sangat tidak berarti. Secara umum Indonesia negara Muslim, negara yang memiliki jumlah umat Islam terbesar di dunia,